Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Sadis Podcast. Sarang diskusi Masal. Kenalin, aku Ani Sofia Mustikaningrum Dan aku Nasyora Ihana. Di sini aku punya dua istimewa tamu yang bakal nemenin kita. Nah, biar langsung pada tahu, aku kenalin dua tamu spesial kita kali ini. Yang pertama dari Mbak yang paling kanan. Kenalin, nama aku Naurul Salsabila. Aku di sini menjabat sebagai Komandan PMR Wira Pondok Modern Selamat periode 2022-2023. Hai Kak Naura. Kenalin, aku Wulan Aprilia. Aku menjabat sebagai Wakil Komandan periode 2022-2023. Oke, Kak Naura sama Kak Wulan. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sekolah aman nggak? Aman dong. Aman. Kira-kira setelah Kak Wulan sama Kak Naura dilantik nih jadi komandan dan wakil komandan, ada nggak sih kesibukan yang lebih yang kalian lakuin saat ini, yang kesibukan yang emang sebelumnya belum pernah dirasain setelah? Ya ada sih, kan kesibukan yang nggak pernah kita lakuin yaitu yang ngebuat proker itu. Buat proker? Iya. Proker apa nih kira-kira Kak? Yang bulan-bulan itu kita fokus pada pengambilan bed. Oh, pengambilan bed. Jadi sekarang tuh bakal ada proker pengambilan bed gitu. Ya. Wah, siap-siap nih. Kira-kira yang jadi panitianya anggota komite doang apa semua anggota PMR? Yang buat panitianya itu buat anggota kelas 11. Nanti tuh di anggota kelas 11 tuh ada OSIS, ada MPK gitu. Oh, jadi gabung ya, Iya. 3 organisasi. di seluruh anggota PMR. Iya. Aku mau tahu nih, selama kakak ini jadi komandan sama wakil komandan, proses apa sih yang udah dilakuin? Nah, iya itu. Kita pengen tahu banget nih proses-proses yang kalian laluin sampai kalian benar-benar terpilih jadi komandan dan wakil komandan. Ya, yang pertama tuh kita yang pastinya diwawancarai sama komandan sama wakil komandan periode sebelumnya. Iya. Nah, setelah diwawancarai ini itu lanjut kita ke diwawancarai sama pembina PMR-nya. Iya. Setelah itu baru kita disaring menjadi 3 kandidat. Setelah itu baru kita melakukan orasi. Orasi. Itu kira-kira pas ngelakuin orasi ada nggak sih perasaan kayak deg-degan, kayak aduh aku takut aku nggak bisa, apa aku takut kalau aku gagal gitu. banget. Takut banget. Kayak takut gitu nanti kalau nggak bisa jawab. Tapi untungnya sih bisa. Iya, bener banget. Aku yang nanya aja kayak wah, jawaban kalian emang keren-keren banget. Keren banget sih. Kalau orasi kalian deg-degan banget kan. Terus kalau buat pelantikan, perasaan apa sih yang kalian rasain? Kayak kalau kita pas pelantikan tuh kayak kita udah tanggung jawabnya tuh udah ke kita loh. Jadi kita harus pintar-pintar kita naungin anggota komite buat bisa majuin PMR lagi. Bener banget. Setelah pelantikan nih, kan kalian udah dilantik, udah resmi jadi komandan dan wakil komandan. Tanggung jawabnya sebesar apa sih ketika kalian sebelum dilantik dan setelah dilantik menjadi komandan dan wakil komandan? Beda banget pasti ya. Ya beda sih. Sebenarnya ketika kita udah dilantik dan kita udah bacain ikrar, berarti semua tanggung jawab di PMR udah jadi tanggungan kita berdua. Ya mau gak mau ya itu jadi bakal lebih besar. Karena kan kita benar-benar harus ngemantau semua kegiatan Ya, anggota-anggota bener kita. banget. Terus kira-kira proker apa aja nih yang bakal kalian keluarin, apa kalian kembangin dari periode sebelumnya yang bakal kita tunggu, kita nikmatin buat kedepannya? Yang seru banget pasti. Itu ada proker CHC. CHC. Ya. Itu tuh di situ tuh kayak perlombaan tentang kepala merahan gitu. Nanti habis itu ada donor darah. Donor darah. Iya. Wah, itu tuh proker itu nggak sih, proker yang kayak kita bisa nyumbangin darah kita buat Iya. masyarakat. Itu gimana ya sistemnya? Kalau misalnya dari hostnya ikut mau donorin darah, itu bisa nggak? Ada nggak sih syarat-syarat tertentu buat kita donorin darah? Oh ada dong, pasti ada. Apa nih syarat-syaratnya Kak? Syaratnya tuh yang penting, yang pertama ya, umurnya tuh harus 17 tahun ke atas. Berarti Berarti kita belum boleh. kalau Iya. misalnya masih 16-15 itu belum boleh ya? Belum. Terus juga berat badan nggak boleh kurang dari 45 kilo. 40? 5. 45.
Ini kira-kira Kak Wulan berapa Kak? Itu rahasia. Rahasia. Terus kalaupun emang ada penyakit bawaan itu bisa lebih dikonsultasiin sama petugas PMI-nya langsung, soalnya takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bener banget. Jadi kita juga harus ngecek dulu ya kondisi Iya. kita harus sehat apa enggak. Iya. Soalnya kan ngaruh banget. Soalnya Iya. itu darah kita kan yang bakal. Iya. Iya, iya. Selain donor darah Caci itu udah Itu nanti banyak. ada volunteer. Volunteer. Iya, nanti tuh kayak sistemnya sama kayak tentang kepala merahan gitu. Habis itu nanti ada SCRC. Itu acara SCRC itu kayak acara paling Gede. megah. Oh, kayak proker unggulannya gitu ya. Iya. Ya. Oh, wah, gak Nggak sabar sabar sih banget nungguin nih. proker-prokernya dari PMR. Terus setelah bahas proker nih, aku pengen bahas dong keanggotaannya kalian. Gimana sih rasanya kalian mimpin anggota-anggota kalian yang full wanita, yang kalian Keren tuh banget. dijulukin kayak wah PMR tangguh banget, kayak gak ada cowoknya, semua anggotanya perempuan, bahkan komandan sama wakilnya perempuan. Itu gimana sih tanggapan kalian? Ya apa ya, sebenarnya tuh lebih sabar sih, soalnya untuk ngadepin cewek tuh beneran harus sabar Oh, banget. bener banget, apalagi cewek tuh Iya, kayak mut-mutan bebek gitu. gitu. Mut-mutan, bener iya. banget. Apalagi kalau ada yang berantem, kayak berantem cekcok antara satu Iya, iya, sama bener lain, banget. itu tuh beneran kayak wah susah sih kalau Iya. kayak gini. Tapi ya kita sebagai komandan sama wakil kan harus bisa nanganin. Bener banget, apalagi kalau misalnya ada laki-laki, mereka masih bisa netralin. Ini kalau Iya. perempuan semua yang bener-bener kalian harus lebih ekstra gitu ya. Tapi kalian yang bener-bener keren banget, kalian yang udah berani, udah dilantik, tapi perempuan semua kayak gitu. Terus Mungkin kayaknya baru angkatan ini kayaknya perempuan. iya, Iya. angkatan sebelumnya belum pernah ada. Ya, mungkin kalau angkatan sebelumnya tuh masih ada cowoknya lah, Iya, kayak bener banget. 1 atau 2 gitu. Keren sih. Terus menurut kalian PMR itu apa sih? Bagi kalian tuh PMR itu kayak gimana? PMR itu ya, kalau menurut aku sendiri itu tuh wadah, sebagai wadah buat kita tuh tahu loh, kayak Mencakup orang tentang kesehatan, kebersihan gitu. Kayak kita tuh kayak mencontohkan para siswa-siswa di SMA ini buat bagaimana cara hidup bersih, terus cara menjaga kesehatan, terus cara menanggulangi kebersihan. Iya. Manfaat banget ya. iya Itu kan gini nih, tadi katanya kata Kak Wulan PMR juga nyontohin cara hidup sehat kan salah satunya. Itu aku pengen tahu dong tips-tips kalian. Ini kan kita semua rata-rata anak organisasi ya teman-teman kita. Gimana sih cara bisa nyimbangin pola hidup kita biar tetap sehat? Kadang kan kalau anak organisasi kebanyakan rapat, terus makannya nggak teratur, terus jadi sakit, terus nanti malah kondisi tubuh kita ngedrop gitu. Iya. Padahal yang kita tahu proker kita tuh lagi banyak banget. Iya. Itu boleh nggak sih kasih tips buat mereka semua yang lagi nonton biar tetap bisa organisasi tapi badan kita tetap sehat dengan makan yang teratur gitu. ya. Yang pertama tuh lebih tahu aturan pola makan kalian. Kalau emang udah saatnya makan ya makan, jangan Jangan ditunda-tunda. tunda-tunda. Nah itu tuh beneran fatal banget sih, apalagi yang punya mah. Wah, Jangan dengerin sih. nih guys yang punya mah. Jangan banget. Terus juga kalau bisa kalau ada yang punya vitamin boleh banget buat diminum, karena itu juga bisa membantu kamu biar metabolisme tubuh kamu tuh biar bisa lebih sehat. Terus juga kalau ya kita tahu kita semuanya anak organisasi sibuk banget. Cuman kalau bisa kita tahu waktu, kita tahu kapan tubuh kita butuh istirahat gitu. Kalau saran aku sih itu penting buat kesehatan. Gitu kan. Jadi pokoknya yang penting kita harus tahu waktu aja Iya. ya. Gimana tubuh kita kan kita juga yang tahu. Iya. Terus aku pengen nanya lagi nih, boleh kan? Masih boleh? Ya Boleh boleh dong. tuh. Kan di PMR ini ada berapa seksi ya kira-kira di PMR? Ada 12 an. 12. Banyak banget. Apa aja nih seksi-seksinya? Itu yang pertama ada komandan, wakil komandan. Habis itu nanti ada seksi sekretaris, bendahara, diklat, tekpal. Diklat itu apa? Pendidikan dan latihan. Nah, di sini dia terfokuskan untuk ya tadi membuat semua kegiatan-kegiatan yang ada di PMR itu. Iya. Jadi semua kegiatan yang nyusun diklat. Iya.
terus ada tekpal, teknik kepala merahan. Nah di situ tuh mereka tuh kayak itu Kayak intinya dalam semua kepalang merahan apapun tentang Sejarah kepalang merahan, PMI. sejarah PMI atau apapun itu mereka yang mengurus gitu, entah dari Iya, iya. materinya, dari hal apapun ya gitu. Berarti mereka itu ya ahli materi. Iya. di situ ada pertolongan pertama. Nah di situ nanti pertolongan pertama itu mereka tuh memberikan materi kepada anggota-anggota PMR gimana tentang cara menangani luka sobek, cara menangani pingsan, cara menangani patah tulang gitu. Terus ada PK, perawatan keluarga. Nah di situ mereka kayak PP, cuman ini kalau PK tuh mencakup kayak cuma mencuci tangan, terus itu CCTV. Oh iya iya Pak. Yang bisa dilakuin di rumah. Iya. Kira-kira nih Kak, kalau buat kita pribadi yang pengen jadi dokter itu cocok banget ke sih mas PMR yang bahkan ilmunya tuh yang banyak banget didapetin, yang kita tuh bakal punya setidaknya kita punya bekal gitu buat nanti di luar. Pasti dong, kan kalau di PMR kan kita kayak udah diajar sedikit-sedikit gitu. Seenggaknya kalian tuh tahu gitu tentang kesehatan gitu. Tentang medis-medis dasar tuh juga perlu gitu. Gitu kan. Terus nih, ada gak pesan-pesan buat yang nonton semua nih, dari kalian yang udah menjabat sebagai wakil dan komandan, pesan tetap semangat mungkin barangkali. Buat kalian jangan lupa jaga kesehatan ya, karena juga ini lagi musim hujan juga kan. Iya bener banget, lagi musim hujan. Enaknya tuh makan mie ya, musim hujan. Nah, jangan kebanyakan Boleh makan dong. mie. Nah, Itu dengerin nggak ya, sehat. Sehat. bersehat. Dan jangan lupa juga nanti kalau kata Kaulan sama Kak Naura, jaga pola makan. Iya. Yaudah, aku berharap sih sama Anis, semoga di periodenya kalian PMR Wira jadi bisa semakin lebih baik lagi. Amin. Dari tahun-tahun kemarin kalian yang melengkapin, kalian penyempurna dari periode-periode kemarin kayak gitu. Dan semoga proker terdekat kalian juga terlaksana dengan baik. Amin. Terus kita tunggu proker-proker selanjutnya yang bakal pastinya keren banget, terus memotivasi anak-anak PMR buat selalu hidup bersih dengan jaga pola-pola makan, pola hidup sehat kayak gini. Oke, mungkin cukup bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga yang kita obrolin ini tuh apa ya, bisa diambil banget, banyak banget hikmahnya. Dari Kak Anis ada yang mau ditambahin? Mungkin udah sih, udah menjawab semua pertanyaan dari kakak komandan dan wakil komandan ini. Oke, jadi kita tutup podcast kita pada hari ini. Semoga kalian semua terinspirasi sama obrolannya Kak Naura dan Kaulan. Dari aku sama Anis, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.